anak-anak atau ke anak didiknya masing-masing gitu. Nah, di sini apa fungsi karya seni untuk anak-anak? Sebenarnya juga ada beberapa poin yang sama seperti definisi dari karya seni itu sendiri itu. Tapi ada beberapa yang memang mengarah pada sudut pandang anak-anak. Misalnya di sini jadi kesenian difungsikan oleh anak sebagai media ungkapan perasaan, ide, gagasan, dan pikiran anak. Saya kira ini juga sama dengan definisi dari karya seni. Tapi karya seni yang secara spesifik misalnya di dalam seni rupa itu kan kaitannya dengan keindahan, estetika dan lain sebagainya, ada tambahan itunya gitu. Nah, tapi kalau anak-anak sebatas ini saja tidak jadi masalah karena memang itu yang mereka lakukan gitu. Ungkapan perasaan, ide, coret-coret misalnya, saya yakin juga yang punya putra gitu usia balita atau masih kecil, nah kemungkinan besar tembok rumahnya kan pasti ada coret-coretannya gitu. Dan anak suka melakukan itu gitu. Senang melakukan itu gitu. Entah coret-coretan, entah misalnya main warna dan lain sebagainya gitu. Karena mereka selalu ingin tahu, selalu ingin menyampaikan apa ya gagasannya gitu dalam bentuk yang memang mereka kuasai gitu. Terus karya seni sebagai alat bermain atau apa ya menyalurkan imajinasinya itu, misalnya mereka habis nonton sesuatu, habis melihat sesuatu di jalan, atau habis diajak kemana gitu orang tuanya, habis belanja misalnya di Indomaret atau di mana gitu, mereka kan akan merekam memori itu gitu. Kalau anak-anak kadang kan juga nggak tahu mana itu Indomaret, mana Alfamart misalnya. Yang mereka tahu ya secara visualnya, oh yang ada semutnya ini gitu, oh yang ada warnanya yang ini misalnya, kan secara visual yang mereka rekam gitu. Nah, di sini karya sebagai alat bermain atau berimajinasi, mengutarakan ide dan juga gagasan sebagai media komunikasi. Tetapi komunikasi yang dilakukan untuk misalnya memvisualkan, menggambar gitu dari apa yang mereka lihat, itu masih ada keterbatasan bentuk gitu, karena di usia anak ini kan sebenarnya ada masa yang berbeda-beda gitu, masa gambar gitu yang bisa dia kuasai, mulai dari anak usia 3 tahun misalnya, atau PAUD atau KB misalnya, terus TK besar, SD, SMP, itu tahapannya beda-beda, atau ekspresi ungkapnya yang mereka kuasai beda-beda gitu. Dan ini menjadi nanti misalnya dikaitkan dengan praktik-praktik yang Bapak Ibu lakukan gitu di kelas, misalnya menggambar, makanya bentuknya nanti yang dihasilkan kan akan unik-unik. Bahkan yang tidak berbentuk pun mereka bisa menceritakannya dengan panjang lebar gitu. Mereka misalnya ingin menceritakan apa ya aktivitas atau sesuatu hal yang pernah dia lakukan bersama orang tuanya, entah pernah diajak pergi berlibur di mana, mereka coba gambar gitu. Tapi gambarnya tidak berbentuk gitu. Ya memang yang dikuasai anak-anak ya tahapan seperti itu gitu, baru tahapan itu. Tapi mereka bisa menjelaskannya dengan panjang lebar gitu. Nah, ini yang terkadang juga saya temui di mahasiswa itu di PGSD ataupun PG PAUD ya, kelas reguler ya, yang ada di kampus itu kadang juga beda gitu. Ini mahasiswa juga sudah bisa gambar, sudah berbentuk pola gambarnya dan menarik gitu. Tapi ketika diminta cerita, mereka tidak banyak menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa diceritakan dari visual yang mereka hasilkan. Bedanya anak-anak kan gambarnya nggak jelas, tapi dia punya panjang dan lebar cerita yang bisa disampaikan. Nah, ini kenapa juga menjadi pertanyaan bagi saya, ini apakah semakin dewasa seseorang itu semakin banyak batasan yang harus dia jaga gitu, ataukah gimana gitu. Kadang kalau anak-anak kan tidak kita minta bertanya, mereka sudah banyak pertanyaan dan banyak cerita gitu. Terus karya seni rupa tersebut dimodifikasi sehingga bentuk dan fungsinya berbeda gitu. Mereka memanfaatkan karya seni rupa sebagai media untuk bermain gitu.
karena apa yang mereka kuasai di tahap pertama untuk mengenal atau untuk mengidentifikasi hal-hal yang ada di sekelilingnya itu kan kaitannya dengan visual gitu. Kaitannya dengan bentuk, dengan warna gitu. Mungkin belum tahu namanya apa tapi sudah tahu oh ini bentuknya ini loh, oh ternyata semangka misalnya, oh rasanya gini, oh warnanya gini misalnya seperti itu. Nah ini memang dalam tahapan tersebut untuk visual itu menjadi lebih mudah untuk mereka rekam. Selanjutnya lagi, ini manfaat seni untuk perkembangan anak. Yang pertama meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Ini saya kira jelas. Jadi ketika anak membuat sebuah karya ya mereka mensinkronkan antara apa yang mereka amati dengan apa yang mereka tata atau mereka buat misalnya. Nah ini kan pastinya dua komponen ini jalan bersamaan gitu. Terus juga mengembangkan kreativitas. Walaupun misalnya di usia-usia tertentu tadi ada keterbatasan bentuk yang mereka kuasai, tapi dengan bimbingan dari ibu gurunya saya kira ini juga mengalami proses yang bertahap gitu. Dan harapannya dari bapak atau ibu gurunya juga bisa memfasilitasi itu gitu. Makanya dengan misalnya membuat karya bersama anak-anak, menggambar dan lain sebagainya, bapak ibu gurunya juga harus lebih kreatif lagi gitu. Jadi harapannya kalau saya melihat guru TK atau KB atau PAUD itu lebih kreatif daripada guru-guru di SD gitu, karena apa yang mereka hadapi itu setiap hari itu tantangan-tantangan baru selalu muncul gitu. Jadi hal-hal ini yang saya coba pelajari gitu, karena ketika saya ngajar di TK dulu memang keperluannya untuk riset atau penelitian, tapi dari proses yang saya lakukan malah banyak hal yang saya dapat gitu. Karena saya juga awalnya tidak ingin menjadi guru karena dari keluarga orang tua saya semuanya guru, jadi kayak bosan gitu melihat keseharian mereka berdiskusi tentang kegiatan ngajarnya gitu. Tapi ya nggak tahu ujung-ujungnya jadi ngajar juga saya. Padahal saya sudah ngambilnya kuliahnya kan ilmu murni juga, seni rupa, lukis murni kan. Orang tua juga bingung ini mau jadi apa nanti ketika lulus ini. Ujung-ujungnya yang ngajar juga. Jadi terus ini meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Saya kira ini jelas kalau kita melihat secara umum. Kadang kan orang mengira bahwa seniman itu kan sesuatu kegiatan atau sesuatu profesi yang santai dengan bentuk visual orang-orangnya yang misalnya rambutnya gondrong dan lain sebagainya, itu kan yang kita lihat di sini saja kan. Tapi kalau kita amati secara serius sebenarnya di dalam profesi gitu seniman, mereka cukup disiplin dengan hidupnya gitu. Seharusnya seperti itu, penampilan dan lain sebagainya juga bersih gitu. Jadi mereka harus punya sistem kerja agar mereka bisa makan kan. Kalau ibaratnya kita lihat dari sudut pandang yang sederhana gitu, seperti itu. Dan hal-hal tersebut juga saya bisa amati dari teman-teman saya yang memang profesinya sebagai seniman gitu. Ini adik kelas saya juga baru ke Prancis bersama istrinya, dan dia juga memilih untuk mengambil jalur sebagai seniman gitu. Dia adik kelas saya dari seni rupa, bahkan dia dari kependidikan gitu. Terus dapat istri dari mahasiswa ITB juga dari Bandung, ya gambar juga. Nah ini berdua sedang pameran di Perancis, kemarin baru sampai, dan saya coba untuk meyakinkan. Jadi apa keputusan mereka awalnya bingung, tapi karena sudah ada jalannya, eman-eman kalau tidak diteruskan. Jadi kalau itu awalnya dia tidak bisa menggambar gitu, bahkan di semester awal gambarnya sangat jelek gitu. Cuma dari apa yang mereka latih gitu dengan cara dan teknik yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, akhirnya juga punya karya yang bagus gitu. Bahkan sekarang kemarin saya tanya teman, harga karyanya itu sebelum dia berangkat sih ya,
50 juta untuk satu lukisannya. Terus kemarin ngobrol-ngobrol lagi sudah ada kenaikan 80 juta. Nah ini kan sesuatu yang wah kok gini ya, tahu dulu kalau gini beli satu kan 10 juta kan sudah bisa untuk investasi gitu. Nah ini sesuatu hal yang menurut kita kadang menjadi ini kerjaan apa gitu, ternyata di sudut pandang yang lain kita ditunjukkan dengan orang lain juga bisa menghargai lebih dari profesi-profesi yang mungkin kita anggap sebagai profesi yang biasa saja, atau profesi yang mungkin tidak punya kerjaan ngalor ngidul misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ada kedisiplinan yang tinggi di dalam proses mereka berkesenian gitu. Dan ini saya amati dari adik kelas saya gitu. Terus belajar mengekspresikan diri. Saya kira ini juga menjadi poin yang penting gitu. Anak kan memang mengekspresikan dirinya melalui visual, tapi dengan keterbatasan bentuk yang dia kuasai, ya ekspresinya masih terbatas, dan itu tidak masalah karena ada tahapan-tahapan yang nantinya akan dikuasai gitu. Terus tadi sebelumnya juga ada beberapa cerita dari sekolah gitu, di mana Bapak Ibu guru mengajar, ada anak yang suka menggambar tapi prosesnya lama gitu, tapi dia menikmati itu. Bahkan ketika teman-temannya sudah selesai, dia masih nyaman menikmati itu. Nah terus solusinya gimana? Ya difasilitasi saja gitu. Siapa tahu memang itu jadi bakatnya dia yang perlu dieksplor gitu. Jangan dimatikan atau jangan dipatahkan, jadi difasilitasi saja, tidak apa-apa, dan dia memang enjoy di situ misalnya gitu. Ya apapun ya, kadang anak yang aktif gitu diarahkan ke olahraga, atau anak-anak yang pendiam mungkin diarahkan di apa yang memang dia enjoy dengan lingkungannya sendiri gitu. Cuma dari kecil kan kita bisa melihat sebenarnya ini anaknya arahnya mau kemana sih gitu. Nah ini sebenarnya peran guru TK PAUD itu sangat vital sekali untuk menentukan si A si B ini arahnya mau kemana gitu, karena dari proses itulah kita bisa sedikit banyak mengetahui ini karakteristik A B ini arahnya kemana bakatnya gitu. Terus membangun kerjasama dan tanggung jawab, saya kira ini juga pasti itu ketika praktik-praktik pembuatan karya itu misalnya dikerjakan secara kelompok gitu. Jadi untuk meredam egonya itu juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu gitu. Tadi ada anak yang ibu yang bercerita bahwa anaknya itu aktif sekali gitu. Ketika pelajaran atau belajar menggambar bareng itu, bidang gambar atau kertas gambarnya itu bahkan kurang, dan gambar yang dihasilkan itu coret-coretan. Ya memang itu masanya dia. Cuma ada beberapa cara yang bisa dilakukan, misalnya memanfaatkan papan tulis di depan kelas yang besar gitu untuk media gambar mereka misalnya. Jadi menggambar atau prakteknya itu ya tidak harus menggunakan kertas gambar yang misalnya kalau anak-anak ya rata-rata ukurannya yang A4 ya, atau mungkin yang besar ya A3 misalnya. Tapi ada beberapa cara lain untuk tidak menekan sih sebenarnya, untuk ngontrol saja, controlling gitu, yang kita bisa sedikit demi sedikit arahkan. Jadi tidak over yang berkelanjutan bagi mereka gitu. Nah, itu bisa dengan cara-cara yang bervariatif, dan ini saya kira nanti juga kita bisa terapkan dalam proses mata kuliah pengembangan seni rupa ini. Jadi misalnya bikin proyek berkarya bersama dengan anak-anak, dengan kelompok dan lain sebagainya. Itu terus saya lanjut lagi, ini cara mengenalkan seni pada anak itu sebenarnya sangat beragam, dan di keseharian kita sebenarnya juga berhubungan dengan seni gitu. Mengkombinasikan warna, mengkombinasikan bentuk, menata ruang tamu gitu misalnya. Oh ini kursinya bagusnya ngadep kemana gitu. Oh kalau Anda foto ini, oh nih saya angle-nya nih biar kelihatan cantiknya maksimal tuh dari kiri sudut pandangnya, jangan dari kanan misalnya. Kalau foto agak miring biar nggak kelihatan gemuk misalnya. Nah ini kan sebenarnya prinsip-prinsip yang kita praktikkan juga di seni rupa gitu. Oh ini saya mau kondangan nih misalnya, oh saya pakai kerudungnya ini,
bajunya warnanya ini yang pas, itu bawahannya apa gitu. Nanti aksesorisnya lagi, ini saya pakai kalung yang ini biar kelihatan lebih pas misalnya. Oh, tas saya yang mau saya pakai yang warnanya ini gitu. Nah, ini kan mencocokkan warna sehingga di dalam satu frame, satu kesatuan itu menjadi sesuatu hal yang menarik gitu, membuat Anda menjadi lebih percaya diri gitu. Dan ini sebenarnya juga yang diterapkan di dalam seni rupa gitu. Entah itu melukis, membuat gambar, membuat karya patung, membuat karya instalasi ataupun yang lainnya gitu. Mempertimbangkan hal-hal itu gitu. Terus pertimbangan yang lain juga menyesuaikan situasi yang ingin diungkapkan gitu. Nah, pastinya berbeda antara ruang kelas di taman kanak-kanak TK dengan ruang kelas di dalam perkuliahan, kan beda karena audiennya berbeda, jadi menyesuaikan. Misalnya ruang misalnya yang sangat gampang untuk diamati, misalnya rumah sakit juga sama. Rumah sakit untuk anak-anak pasti banyak gambar, warna-warnanya lebih apa ya, walaupun soft ada keceriaan di situ gitu. Berbeda dengan ruang-ruang yang digunakan untuk orang dewasa, ya pasti lebih warna kalem, warna adem gitu. Berbeda kalau ruang rumah sakit itu dicat warna hitam, itu kan jadi teror gitu. Sudah sakitnya kritis, ruangannya gelap, catnya hitam, hawanya itu di kanan kiri sudah banyak malaikat berterbangan misalnya gitu. Kan jadi horor. Nah, beda lagi di bioskop gitu. Di bioskop kan cenderung gelap ruangannya gitu, karena memang untuk memfokuskan sudut pandang di layar utamanya gitu. Jadi tidak banyak aksesoris di kanan kirinya. Dan memang ketika nonton bioskop kan ya lampunya dimatikan kan gitu. Jadi di dalam keseharian ini kita selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip di seni rupa sebenarnya itu tadi gitu. Nata ruang tamu, nata foto, ini foto keluarga bagusnya di sini, pas nih menata perabotan di lemari dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip itu selalu dilakukan. Terus pengenalan ini sebenarnya di anak-anak itu kan banyak hal. Ketika anak-anak bermain misalnya di alun-alun atau di tempat keramaian, di pusat keramaian di daerah Anda, kan juga banyak hal yang bisa dipelajari gitu, bermain pasir, menata bentuk-bentuk yang dia cetak, terus melukis di styrofoam, itu kan bentuk-bentuk pengenalan juga gitu. Terus kalau yang lebih spesifik ya misalnya pergi ke sebuah galeri atau museum, nah saya kira ini juga bisa juga untuk kita lakukan gitu. Terus menonton teater atau menonton pertunjukan, misalnya kalau di daerah saya mulai rame nih acara-acara sedekah bumi gitu. Jadi satu kecamatan sudah mulai bergiliran di desa mana gitu kan. Pertunjukan itu kan selalu ada. Kalau daerah saya ya pasti barongan gitu. Ada barongan, ada ketoprak, ada wayang gitu kan. Nah, itu bentuk-bentuk karya seni atau kegiatan berkesenian yang bisa kita kenalkan juga ke anak-anak. Berikutnya lagi, metode membina seni rupa anak sebenarnya seperti apa? Yaitu lebih ke metode-metode bermain sebenarnya, karena itu yang membuat mereka enjoy gitu. Menggambar, ekspresif, terus bisa juga dengan cara meniup gitu, memberikan cairan warna tertentu di kertas terus ditiup. Saya kira ini juga pastinya ada yang sudah mempraktekkan gitu. Mencetak, terus finger painting gitu. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda dan proses yang berbeda pula, hasil yang berbeda pula. Jadi sebenarnya di dalam teori atau di dalam materi yang saya sampaikan ini ya harusnya memang sudah menjadi makanan keseharian gitu bagi teman-teman semua di sekolahnya masing-masing gitu. Terus membentuk gitu. Kalau sekarang kan menggunakan plastisin ya atau malam ya. Kalau dulu saya SD atau TK seingat saya ya bawa kresek, karena di desa ya adanya itu gitu. Bahkan saya SMP itu bisa menjual karya-karya tanah liat saya ke teman saya yang anaknya orang kaya, dibeli Rp50, Rp100 untuk jajan gitu. Jadi saya suka membuat bentuk-bentuk dari tanah liat karena banyak gitu di daerah saya tanah liat, dan ada 3 jenis karakter tanah liat dengan warna yang berbeda. Ada yang abu-abu, terus ada yang kuning, itu biasanya daerah yang padas gitu ya, dan ngambilnya juga gampang dari galian kepiting tanah atau yuyu ya sebutannya. Jadi di dekat rumah itu ada, tinggal ngambil. Terus ada lagi satu yang
tanah liatnya warna merah, karena di daerah saya sebagian juga ada yang dulu pengrajin batu bata gitu. Jadi itu sudah menjadi makanan keseharian gitu untuk bermain tanah liat gitu. Tapi kalau sekarang ya mainnya pakainya malam kalau anak-anak sekarang, karena kaitannya dengan bersih dan aman gitu untuk anak-anak misalnya. Terus demonstrasi metode dengan mencontohkan ini saya kira juga bisa menjadi salah satu alternatif memancing ide gitu, memancing gagasan gitu. Jadi misalnya saya mengajar gambar itu kadang saya hanya mencontohkan satu objek gambar di depan kelas. Selanjutnya saya minta mereka untuk mencoba membayangkan atau mengutarakan gambar ini nanti ditambahin gambar apa lagi ya. Misalnya gambar satu mobil gitu. Terus anak-anak coba, oh kemarin ada saya naik mobil itu lihat pohon yang besar gitu di jalan misalnya, atau melihat bangunan yang bagus gitu, gedung yang tinggi misalnya. Nah itu mereka bisa coba ekspresikan melalui dasar satu gambar tadi yang kita contohkan, atau juga membuat potongan-potongan kertas yang mereka bisa tempel-tempel dengan berbagai macam warna, itu juga bisa. Jadi melatih atau praktek seni rupa itu tidak harus yang berbentuk gitu, yang menghasilkan visual yang bisa diidentifikasi itu, menata warna, terus menata pola, membentuk tekstur, mengulang, itu kan saya coba amati juga ketika anak-anak belajar gitu di buku tulisnya kan mengulang bentuk segitiga, diulang beberapa kali gitu. Terus bentuk apalagi nanti itu diterapkan di dalam gambar, misalnya gurunya memberikan gambar ikan gitu di kertas A4, terus di dalam ikan itu diberikan pola-pola isian. Nah itu pola-pola yang saya kira sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Terus berikutnya lagi mengkombinasikan beberapa teknik untuk menghasilkan karya, misalnya menggunting, melipat, menggunting, menempel, mewarnai, untuk menjadikan sebuah satu rangkaian teknik di dalam pembuatan karya. Dan ini nanti akan menjadi kombinasi teknik atau kombinasi cara untuk proyek di ujian akhir semester nantinya gitu. Jadi kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, dan pertanyaan ini yang akan kita diskusikan gitu. Ketika melakukan proses pembelajaran, metode apa yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pembelajaran seni rupa gitu. Jadi apapun yang baik menggambar atau berkarya atau membuat apa gitu. Terus apa kelebihan dan apa kekurangannya gitu. Kalau saya misalnya praktek menggambar kan tadi saya sampaikan, kalau saya praktek gambar dengan anak-anak kan saya minta untuk mereka memperhatikan dulu. Jadi duduk di depan kelas memperhatikan saya yang menggambar di papan tulis sambil saya bercerita gitu. Nah setelah saya selesai membuat gambar atau mencontohkan, memberikan tutorial menggambar, terus saya kembalikan anak-anak untuk duduk di kursi masing-masing. Saya bagikan kertas gambarnya, terus silahkan menggambar apa yang tadi diingat, yang sudah dicontohkan di depan kelas gitu. Nah itu yang saya lakukan gitu. Nah ketika mereka proses praktik menggambar, saya bisa mengamati satu persatu gitu. Oh si A ini daya tangkapnya bagus nih, dia ingat dan dia bisa menerapkan apa yang dicontohkan tadi misalnya. Bahkan dia mungkin memberikan tambahan bentuk-bentuk gambar yang lain misalnya. Oh si B ini kok nggak mulai-mulai gambarnya gitu, tapi ketika kita bimbing ternyata dia bisa. Oh berarti ini dia kepercayaan dirinya kurang gitu, berarti kita butuh memberikan motivasi agar lebih percaya diri gitu, mau untuk mencoba gitu, berani sendiri gitu misalnya. Oh si C ini misalnya bisa tapi bentuknya masih over gitu, ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil gitu misalnya. Ataupun mungkin sebaliknya juga, oh ini sudah bisa tapi bentuknya kecil-kecil dia bikin. Kan ada anak-anak yang seperti itu, dia gambarnya bagus tapi kecil-kecil gitu, detail gitu. Tapi sebaliknya juga ada, dia bikin over, bikin kepala aja langsung satu kertas gambar itu penuh lingkaran jadi kepala gitu. Nah ini nanti untuk badannya terus gimana misalnya kan gitu. Nah ini kan kita coba untuk berinteraksi, membangun kepercayaan diri anak-anak untuk bisa kita arahkan ke pembelajaran yang kita memang lakukan di waktu
belajar tersebut gitu. Karena kan macam-macam juga nanti belajar, entah menggambar, entah membuat pola, membentuk, merangkai gitu. Nah, kurang lebihnya itu dari saya. Monggo kalau ada yang ingin sharing atau mungkin ingin bertanya. Bu Rifda, monggo. Terima kasih kesempatannya Pak Singgi. Saya ingin sharing tentang yang pertanyaan tersebut Pak, yang dilakukan di lembaga saya. Yang pertama, metode menggambar ekspresif Pak. Jadi kalau di lembaga saya itu di setiap setting main untuk kelas TKA dan TKB menyediakan kertas dan pensil. Jadi setelah bermain itu anak-anak nanti diberi kesempatan untuk menulis atau menggambar hal-hal yang tadi sudah mereka mainkan. Saya contohkan misalnya di sentra, setelah anak-anak menyelesaikan untuk membuat proyek bangunannya, kami mendorong anak-anak tersebut untuk menggambarkan hasil karyanya, dan anak-anak sangat antusias mengubah objek 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Lalu kelebihan dari metode ini yang pertama adalah idenya itu berasal dari anak murni. Yang kedua, anak bebas berekspresi sesuai dengan pengalaman main yang sudah mereka lakukan. Dan yang ketiga, melatih kemampuan anak untuk menerjemahkan bentuk konkret. Lalu kekurangannya, beberapa anak belum mampu menuangkan ide ke dalam bentuk gambar, sehingga memang masih perlu dimotivasi. Lalu ada beberapa anak juga yang cepat bosan kalau ternyata mereka itu kesulitan menerjemahkan dari objek 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Dan yang ketiga, memang membutuhkan waktu tambahan untuk membiasakan anak menggambar secara rutin. Begitu Pak. Mungkin saya sharing satu metode saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Jadi proses itu sangat menarik ya. Jadi mulai dari awal itu sudah di planning bahwa apa yang anak-anak mainkan itu akan dicoba untuk direspon dengan cara yang lain gitu. Dan saya kira ini sesuatu hal yang bisa juga saya terapkan ke mahasiswa. Dalam praktik juga kadang mahasiswa itu bingung juga mau gambar, padahal sebenarnya kan mereka bisa gitu untuk membuat gambar, mencontoh, walaupun juga tadi antara apa yang dicontoh dengan hasilnya berbeda gitu. Karena tadi memang misalnya dalam tahapan menggambar mungkin ada beberapa metode atau cara yang mereka belum kuasai sebenarnya untuk menyederhanakan bentuk-bentuk yang mereka coba lihat dan ingin dipindah menjadi sebuah gambar. Ini kan sebenarnya juga ada caranya dan itu sebenarnya juga mudah, tapi kalau belum tahu ya memang kesulitan untuk mengawalinya. Terus metode-metode ini saya kira juga menarik, tidak hanya visual ya, mereka bisa menceritakan kenapa kok mereka membuat bangunan seperti itu atau susunan balok seperti itu gitu. Mungkin dari pengalaman dia nonton film dan lain sebagainya gitu. Dan saya ketika menemukan cara atau teknik menggambar yang saya gunakan untuk ngajar di TK pun ya dari pengamatan saya di keseharian mereka, anak-anak ketika di sekolah gitu. Karena saya kan tidak dari latar belakang kependidikan ya untuk kuliahnya, jadi ilmu murni. Jadi tiap hari ya gambar itu ya sudah menjadi rutinitas. Cuma ketika saya mengambil riset atau penelitian di TK, yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana mengajarkan anak itu menggambar. Kalau saya gambar sendiri langsung bisa gitu. Tapi gimana caranya gitu. Awalnya ya bingung, saya membentuk gambar orang ya langsung kepalanya seperti ini sudah berbentuk gitu. Tapi kan anak nggak bisa mengikuti itu. Sementara mereka masih menguasai bentuk-bentuk atau pola-pola sederhana. Itu pun juga masih belajar, karena saya lihat juga mereka belajar di bukunya itu membuat segitiga diulang-ulang, membuat segi empat, terus membuat lingkaran gitu. Nah pola-pola itu kan baru diajarkan, sementara saya sudah langsung menggambar gitu dengan bentuk, dengan pola yang sudah tersistem di kepala saya gitu. Akhirnya ya susah juga anak mengikuti gitu. Tapi
dari apa yang saya amati, mereka tadi seperti Ibu sampaikan main balok itu kan mereka menyusun gitu, mereka menata entah jadi oh ini jadi senjata, ini jadi rumah, ini jadi istana dan lain sebagainya. Terus satu lagi mereka bermain itu kertas tempel itu, jadi pola-pola geometri itu ditempel di media buku gambar. Terus nanti mereka berikan tambahan, misalnya kepala itu dari lingkaran ditempel, terus nanti pakai topi ya segitiga di atasnya gitu. Ini kayaknya jadi pola yang keseharian mereka lakukan itu. Akhirnya saya coba untuk memodifikasi pola-pola yang mereka lakukan ini untuk menjadi cara atau teknik dalam menggambar gitu. Dan ternyata bisa gitu. Jadi antara bentuk satu dengan yang lainnya itu digabung-gabung sehingga menghasilkan sebuah karakter gambar. Ya bentuk-bentuk itu ya bentuk-bentuk geometri gitu. Jadi susun bentuk geometri digunakan untuk teknik dalam menggambar. Itu yang biasa saya praktekkan. Jadi Anda mau menggambar apapun, itu pola dasarnya hanya itu saja. Bentuk geometri dikombinasikan dengan berbagai macam jenis garis gitu. Garis kan ada macam-macam ya, ada garis tegak, ada garis vertikal atau garis datar, ada garis lengkung, ada garis zigzag, ada garis miring, bahkan ada garis yang tak beraturan polanya. Nah itu menjadi dasar, dan ini saya dapat dari keseharian anak-anak gitu. Dan kalau Ibu tadi menyampaikan mereka belajar satu proyek yang cukup panjang itu yang menarik juga, dan waktunya tidak harus sekali jadi gitu. Misalnya besok bisa dilanjutkan lagi gitu. Misalnya kan tidak harus membuat ulang, tetapi bisa mengingat-ingat, sekaligus juga tadi mencoba untuk mengidentifikasi gitu. Tadi kan Ibu sampaikan, oh ini si A ini ada yang bisa langsung menggambar, walaupun mungkin bentuk polanya sederhana. Ya pastinya dia sudah punya apa ya, punya progres yang bagus gitu. Antara bentuk 3 dimensi dipindah jadi 2 dimensi, dia sudah bisa menangkap. Tapi ada juga yang tidak bisa, atau ada juga yang belum bisa gitu. Atau ada yang bisa tapi malu-malu atau kurang pede, itu pastinya juga ada seperti itu gitu. Jadi sangat beragam. Nah, dari proses itu nanti kita bisa coba sharing dengan teman-teman yang lain di sini. Terima kasih Ibu Rifda, nanti coba terapkan juga ini ke mahasiswa ini. Bisa atau tidak nanti. Gitu. Yang lain monggo kalau ada. Oke, Bu Mutmainah. Oke, Pak. Saya pernah menerapkan apa metode finger painting dengan anak-anak. Jadi tepung dikasih pewarnaan itu nggih. Nah, itu anak-anak sangat senang sekali. Kemudian untuk kelebihannya ya karena menggunakan jari, jadi melatih otot-otot kecil jari anak-anak, kemudian meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri karena anak-anak bisa menambahkan dengan kuas. Kadang ada yang ngambil sapu lidi untuk menambahkan pada gambarnya begitu. Kemudian dari cat yang licin itu anak-anak menjadi pengalaman yang bermakna, jadi mereka senang begitu. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan fokus anak pada saat beraktivitas karena mereka konsentrasi masing-masing dengan gagasan atau ide yang akan dituangkan. Misalnya satu anak dengan yang lain pastinya berbeda, mau menggambar apa. Kemudian untuk kekurangannya paling ini nggih resikonya kotor dan kadang anak-anak yang usia 4 sampai 5 tahun itu masih ketika selesai menggambar langsung sok di kemudian kadang kalau di usia kecil anak-anak memasukkan mulut mulutnya ke mulut ya, jadi kurang aman. Tapi untuk menanggulangi itu kami yang pewarna makanan begitu.
metode ini memang butuh atau perlu pengawasan lebih dari kita sebagai orang dewasa yang mendampingi. Begitu Pak. Matur suwun. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini saya coba ambil dari TikTok saya kemarin. Saya mengambil beberapa karya yang dihasilkan oleh anak-anak yang nanti juga diikut sertakan dalam pameran di bulan Mei, tanggal 13 sampai 17 Mei di Kota Lama. Jadi ini beberapa karya dari anak-anak TK di ini ya, dulu lomba finger painting IGTKI Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya pinjam karyanya nanti untuk di display di pameran gitu. Dan untuk karya finger painting untuk anak TK yang memang butuh perhitungan ya. Kalau karya finger painting itu memang butuh perhitungan. Dia sudah harus bisa menempatkan bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan atau untuk menempatkan objek-objek yang dia akan kerjakan. Misalnya gambar ikan ini. Gambar ikan ini mereka sudah memikirkan, oh ini ikan sini di tengah, di samping kanan kiri, di bawah gitu dengan warna yang berbeda-beda. Ini kan finger painting cat yang dibagikan ke anak kan juga seragam gitu, yang 3 warna, merek apa itu yang merek tertentu gitu, cat khusus finger painting gitu. Dan karya-karya misalnya yang dibuat seperti ini kan sebenarnya sudah diperhitungkan, karena kalau di dalam pembuatan karya finger painting itu tidak ada perhitungan, anak enjoy dengan aktivitasnya, ya warnanya akan gelap, cenderung gelap semua, karena mereka mencampur warna itu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi ini yang saya juga coba untuk pelajari juga gitu, cari tahu, oh anak kok sudah bisa ya menata pola-pola ini menjadi satu kesatuan gitu. Padahal finger painting itu kan proses yang pastinya berbeda dengan proses melukis pada umumnya gitu. Bisa dihapus atau bisa disesuaikan bentuknya ulang. Tapi kalau finger painting kan nggak bisa gitu. Seperti berkarya dengan menggunakan cat air sebenarnya gitu. Dan warna putih ini memanfaatkan warna dari kertas gitu. Jadi bagaimana mereka menata objek, bagaimana mereka menyusun untuk menjadi satu kesatuan yang menarik disajikan, ini juga butuh rencana gitu. Dan ini dikerjakan oleh anak-anak gitu. Dan memang kalau berkarya seni kaitannya dengan anak-anak itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, khususnya bahan dan alat. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi media berkarya untuk anak-anak itu yang seperti apa. Krayon itu jenisnya juga banyak sebenarnya. Dan krayon yang biasa kita gunakan ya krayon dengan karakteristik krayon basah gitu. Karena ada kandungan oilnya atau minyaknya. Ada model krayon yang dia sistemnya itu seperti kapur. Jadi ketika digoreskan itu menghasilkan serbuk gitu. Dan itu tidak bisa menggumpal seperti krayon yang biasa kita gunakan. Kalau krayon yang biasa kita gunakan karena ada kandungan oilnya kan goresannya itu kan menggumpal ya, tidak berterbangan gitu. Nah kalau jenis krayon yang lain yang khususnya karakteristik kering seperti kapur itu hasil goresannya berterbangan gitu, jadi kayak debu gitu, dan itu bahaya kalau dihirup gitu. Tadi saya cerita adik kelas saya yang hari ini di Prancis itu juga sama, dia berkaryanya pakai arang, pakai karkol. Kalau ini ya pensil untuk melukis gitu. Jenisnya karkol itu ada yang serbuk, ada yang batang gitu. Kalau digoreskan itu yang menghasilkan debu gitu, dan itu kecil-kecil. Dan karakteristik dari debu karkol itu dia tajam gitu. Nah kalau terhirup itu kan bahaya juga, makanya dia ketika bekerja itu juga safety, pakai masker dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga nanti akan kita pelajari alat, bahan yang cocok untuk anak-anak itu seperti apa. Terus yang dulu pernah saya amati juga ketika sharing dengan teman di TK waktu saya ngajar itu, mereka membuat adonan sendiri untuk finger painting itu pakai tepung tapioka atau tepung tepung yang direbus dengan pewarna makanan gitu. Dan ternyata prosesnya menarik, ketika itu matang itu harus diendapkan sehari dulu biar menyatu dulu warna dengan adonan tepungnya gitu. Ternyata seperti itu gitu.
ada tambahan minyak atau apa gitu, saya lupa. Ada resepnya, karena dulu waktu kegiatan di IGTKI itu kan ada lomba yang dilaksanakan dan adonan untuk finger painting atau catnya itu diproduksi sendiri gitu, tidak menggunakan cat pabrik gitu. Dan ini menjadi kegiatan yang menarik juga gitu. Apa-apa yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru juga memperhatikan anak-anak tadi, apalagi kadang nggak tahu sengaja atau enggak yang dimasukkan ke mulut dan lain sebagainya, mungkin menarik juga, dikira kayak selai atau apa kan gitu. Jadi hal-hal ini juga bisa menjadi pertimbangan ketika kita mempersiapkan materi atau mempersiapkan praktik untuk anak-anak gitu. Nah, kurang lebihnya itu sih kalau dari saya. Monggo ada lagi yang lain. Ini beberapa karya juga yang nanti akan dipamerkan di bulan Mei. Jadi yang sudah masuk ada beberapa, ada ratusan. Untuk finger painting yang dari IGTK itu sekitar ada 200-an karya. Terus ada juga karya lukis, karya patung. Terus saya juga membuat perahu di Duderan. Nah, ini perahu otak-otak ya. Ini saya buat dari plat besi dengan ukuran yang lebih besar. Ini kan perahuan mainan anak-anak gitu ya. Biasanya dinyalakan terus nanti ditaruh di air itu jalan dan bunyi otak-otak gitu. Ini saya buat dengan ukuran yang besar gitu, nanti akan saya display di pameran juga. Begitu, monggo kalau ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, gitu. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. G. Bu Tatimus, G. Silakan Ibu. Kalau untuk di PAUD kan masih anak-anak itu kan tidak bisa sistemnya seperti di TK ya, Pak. Kalau di TK kan sudah agak besar. Kalau di PAUD itu kan kita tidak bisa. Oke, anak-anak kita hari ini akan menggambar pohon gitu. Silakan kalian sesuai dengan imajinasinya sendiri kan tidak bisa gitu ya, Pak. Nah, kita kan harus ngasih tapi ini tidak tahu berlaku di PAUD-PAUD yang lain, mungkin sudah ada yang langsung bisa menggambar secara otomatis, tidak tahu, cuma di lembaga saya seperti itu. Jadi kita harus kasih pancingan dulu. Oh ya, kita hari ini tentang pohon ya teman-teman, ini kita bisa membentuk pohon dari beberapa unsur gitu. Contohnya kita bisa hanya diwarnai saja, atau mungkin kita bisa ditempel dengan kapas, atau mungkin kita bisa mencetak dengan ranting pohon atau dengan tangan, kan gitu sih, Pak. Ya. Cuman itu kelemahannya itu kalau untuk anak-anak yang memang tidak terlalu ekspresif ya, Pak. Ya mereka hanya mencontoh saja, saya disuruh dengan menggunakan tangan, ya sudah hanya menggunakan tangan saja. Tapi untuk anak-anak yang ekspresif itu memang selain menggunakan tangan itu ditotol-totol gitu, biasanya atasnya itu ada apa? Meskipun bentuknya itu abstrak, tapi biasanya itu mereka bercerita, Bu ini ada burungnya Bu di atasnya pohon gitu, Pak. Iya. Atau Bu ini ada apa, biasanya tuh mereka bercerita meskipun bentuknya memang bentuknya memang masih abstrak, Pak. Iya, saya kira memang butuh beberapa penyesuaian ya untuk misalnya dari KB, PAUD atau juga TK, TKA, TKB, SD. Jadi tahapan-tahapan ini memang butuh penyesuaian sesuai dengan karakteristik anak-anak gitu. Jadi belajar kaitannya dengan seni itu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya kita memberikan pola tertentu, nanti anak-anak coba untuk memberikan isian misalnya. Terus kita juga bisa misalnya memanfaatkan potongan-potongan kertas yang kita bisa sediakan, sehingga itu nanti anak-anak bisa memilih untuk ditempel, untuk menghasilkan bentuk yang dia nanti juga kita bisa konfirmasi, oh ini menempel bentuk apa ini, kok ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga misalnya. Dia pasti akan punya banyak cerita gitu di situ, walaupun bentuk-bentuk yang dihasilkan tadi belum
belum sesuai atau terkadang tidak seperti ekspektasi kita. Kayaknya bentuk ini ternyata meleset, misalnya dia bercerita yang lain misalnya. Nah, tahapan-tahapan itu lebih ke tahapan bermain yang harusnya membuat mereka enjoy dulu, tidak memberikan beban yang harus mereka kuasai misalnya untuk belajar menggambar dan sebagainya. Karena pastinya itu sangat bertahap, dan di teorinya itu di masa gambar anak itu kan juga ada tahapan-tahapannya gitu. Ada bagan, ada pola, prabagan, terus ada gambar bentuk, gambar sketsa. Nanti juga di usia-usia tertentu mereka lebih senang ke gambar-gambar yang imajinatif gitu. Nah, ini dari usia di jenjang pendidikan di TK, mulai dari KB sampai TKP itu juga sudah beragam tahapannya. Terkadang sudah TKB tapi juga masih belum bisa untuk menguasai bentuk misalnya secara proporsional gitu, masih aneh-aneh bentuk yang bisa dikerjakan. Tapi ya tidak masalah juga, karena perkembangan anak-anak itu kan juga berbeda antara individu satu dengan yang lainnya gitu. Saya kira itu sih Ibu. Jadi di dalam proses pembelajaran, khususnya memang ini di mata kuliah saya di seni rupa ya, apalagi namanya saja pengembangan seni rupa. Jadi apa-apa saja yang nanti mau dijadikan materi yang akan disampaikan ke anak-anak bisa disesuaikan atau bisa diadaptasi sesuai dengan karakteristik anak-anaknya. Jadi tidak harus berikan materi yang tidak sesuai. Misal kalau materinya untuk TKA, ya memang itu difokuskan untuk TKA. Mungkin TKA bisa, tapi kalau diterapkan di TK di PAUD atau KB, ya butuh penyesuaian yang lain atau butuh cara yang lain. Jadi pengembangan seni rupa ini juga menuntut gitu kita selaku sebagai pelakunya gitu di lapangan itu harus bisa menempatkan gitu. Oh, ini yang diajarkan untuk KB, ini yang diajarkan untuk PAUD, yang diajarkan untuk kelas A dan kelas B kan beda-beda juga, disesuaikan. Dan nanti juga di dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini juga harapan saya Anda bisa menjadi lebih peka juga dengan lingkungan sekitar Anda. Jadi kalau saya mengamati teman-teman dulu di TK Pembina itu di Semarang itu kan, entah itu rapat, entah itu kegiatan apa yang terkadang ada banyak sampah, misalnya rapat kan misalnya minum kan ada gelas plastik gitu, kalau sudah habis kan kadang juga dibuang. Mereka bisa rapikan, dirapikan, dipotong plastiknya, disusun, disimpan gitu. Bahkan sendok plastiknya juga nggak dibuang gitu, disimpan gitu. Terus biasanya kan makan nasi kotak itu pakai dus itu ya, itu dibuang semua, tutupnya itu disimpan gitu, bentuk kotak tutup nasi kotak itu disimpan gitu. Dan ternyata itu mereka bisa manfaatkan untuk belajar dengan anak-anak gitu, tidak harus menggunakan produk yang baru, misalnya buku gambar atau kertas gambar, ya tidak harus pakai yang baru, pakai tutup tadi bisa gitu. Terus menghias misalnya, menempel kan tidak harus di media kertas. Gelas plastik tadi bisa menjadi media untuk ditempel kertas, untuk menjadi misalnya gantungan yang dihias misalnya, atau apapun lah bisa dibentuk gitu. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting untuk kita sadari dan peka gitu untuk mata kuliah pengembangan seni rupa ini gitu. Untuk nanti misalnya kalau UTS kan di mata kuliah ini biasanya kan saya minta Anda untuk membuat karya grafis atau karya cetak gitu. Nah, karya cetak sendiri itu kan juga banyak gitu. Kalau di TK biasanya mencetak menggunakan pelepah batang pisang atau pakai buah atau sayur, wortel dan sebagainya. Nah, nanti juga akan saya berikan beberapa tutorial yang berbeda gitu, yang bisa juga nanti dicoba untuk diterapkan. Terus nanti di UASnya juga saya meminta Anda untuk membuat karya dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar Anda dengan teknik pembuatan, kombinasi teknik tadi, Anda menggunting, melipat, menempel, mewarnai gitu. Dan hasil karya yang dibuat itu harus menjadi hasil karya yang bisa dimainkan oleh anak gitu. Entah untuk belajar mereka atau untuk bermain mereka gitu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan saya kira itu
untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti di pertemuan berikutnya masih ada satu materi untuk kita diskusikan sebelum nanti kita masuk ke praktik, karena mata kuliah ini kan mata kuliah praktik yang melatih kepekaan kita terhadap lingkungan untuk menghasilkan sebuah karya atau memanfaatkan apa-apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita menjadi material untuk berkarya. Saya kira itu saja dari saya untuk pertemuan perkuliahan kali ini. Untuk presensi sudah saya buatkan di Sukada, dan saya setting juga di perkuliahan ini ya, di online ini saya setting otomatis. Takutnya ada yang kelupaan presensi atau nggak bisa akses kepada, itu kan saya coba buat di pertemuan ini di secara otomatis. Jadi yang sudah masuk sudah otomatis terekam di sistem, itu yang saya gunakan juga untuk presensi. Itu J, terima kasih atas waktunya. Besok kita diskusi lagi, satu lagi, selanjutnya nanti baru kita persiapan untuk praktik berkarya. Itu dari saya, terima kasih, selamat pagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih Pak.